yang aqua, yang tadi apa lagi? Haleluya. Miras. Yang air dari mana itu harus terus kan, minum terus. Tapi ada 12. Tetapi orang yang minum dari air yang diberikan kepadanya tidak akan pernah haus. Itu air apa itu? Oh, haleluya, air kehidupan. Melainkan air yang kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air dalam dirinya yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau luka hati itu sembuh, itu jadi kolam renang di dalam. Amin. Mata air akan keluar dari hati yang luka. Kita yang bilang amin ya. Haleluya. Dahsyat. Puji Tuhan. Amin. Kita renungkan tema kita apa? Merdeka dari luka batin. Ya, dipulihkan dari luka batin untuk menjadi pembawa damai. Jangan sampai merdeka saja tapi tidak bikin apa-apa. Amin. Buat sesuatu kalau sudah merdeka. Makanya itu kita periksa dari teks yang kita baca, kasih Yesus menembus, membalut luka dan perbedaan. Amin. Ibu-ibu, ada juga bapak ya? Ya, bapak juga ada. Banyak dari kita pernah mengalami luka batin. Ada ya? Luka karena apa alasannya? Pada umumnya karena ditolak. Cinta ditolak. Ibu pernah ditolak dulu cinta? Saya juga pernah ditolak cinta. Haleluya, dahsyat. Ditolak cinta. Sudah diterima ada di sini. Ditolak keluarga. Ditolak marga. Ditolak apa? Atasan. Etnis. Ditolak dalam panitia. Ditolak dalam pelayanan. Ditolak dari persekutuan. Itu banyak sekali kalau kita bicara penolakan. Barusan saya ditolak baru datang ke Lalu sini. dilukai oleh orang lain. Pas. Dihianati, Bapak Ibu pernah dihianati? Direndahkan? Ya, ada. Ada satu di gereja itu ada 3 ibu. 2 orang itu bisik di belakang, ibu satu di depan. Baru dia cerita bisik. Baru yang satu ini mata lihat ke depan, lihat temannya. Baru bicara begini. Baru depan teman itu dia bilang, kamu bicara apa di belakang? Kamu cerita saya kan? Langsung. Begini dia ke belakang dan tanya, kamu berbicara itu apa? Cerita-cerita saya itu. Kakak, bukan cerita kamu. Kami beri cerita itu bisnis. Soal kakak kamu jangan dengar. Saya lihat oh saya kira kamu cerita saya. Orang yang luka batin itu tetap cepat tersinggung. Iya. Kalau cepat sedikit tersinggung, sedikit tersinggung. Itu luka batin itu. Sedikit marah, sedikit marah, marah juga sedikit, marah terus. Amin, amin. Itu ciri luka batin. Lalu menghindar. Teman datang bapak belok ke sana, itu luka batin. Tidak mau lihat mukanya, miring sana miring sini. Ya, begitu. Asal tidak mau lihat dia, jadi itu ciri luka batin. Jadi sedikit orang cerita tentang masalah yang dia bilang, kok cerita saya? Itu periksa dia cepat. Haleluya. Ada dokter kan sini. Ya, itu ada tekanan. Jadi ibu-ibu luka batin tidak terlihat secara fisik, tetapi efeknya bisa menghancurkan hati, identitas maupun juga masa depan kita karena selalu terbawa dengan pikiran yang negatif. Amin, amin. Hari ini kita akan belajar dari kisah perempuan Samaria. Amin. Yang memiliki luka batin karena masalah sosial, budaya dan pribadinya. Ada 3 hal. Namun ia dipulihkan oleh kasih Kristus Yesus dan dipakai menjadi pembawa damai
Ibu-ibu membawa damai di tanah Papua. Haleluya. Banyak masalah ini. Amin, amin. Jangan tertekan di dalam tekanan ini terus keluar dari damai, bawa damai dan berita. Haleluya. Hal yang pertama dari tema apa tadi? Merdeka dari luka batin. Ya, kasih Kristus menembus luka hati dan perbedaan. Hal yang pertama ialah luka batin perempuan Samaria. Kita periksa dia dulu sedikit secara garis besar, tidak lama. Perempuan Samaria datang ke sumur pada jam. Kenapa siang hari? Biasa orang timba air di kampung itu jam berapa? Pagi-pagi. Pagi-pagi atau Sore-sore. Tapi dia siang bolong di timba air di sumur Yakub. Kenapa siang hari? Ya? Karena dia cari waktu daerah waktu sunyi, sepi. Menghindari pandangan orang lain. Olokan dina orang lain. Dia juga luka parah, jadi sembunyi-sembunyi. Siang hari kan orang istirahat tidak ada lihat. Amin. Jadi dia pergi timba air itu siang hari, ketika orang sudah di rumah-rumah atau istirahat, dan tidak boleh ada orang yang lihat. Tapi yang Maha Kuasa yang tahu dia, jaga dia di sana. Jadi luka batin perempuan Samaria ada 3 sumber. Yang pertama apa? Diskriminasi etnis. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Baca ayat 9, kuat-kuat. Ibu, tolong baca ayat 9. 1, 3. Jangan malu-malu, baca tegas. Ya, betul. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Laki-laki yang ada di sumur itu laki-laki orang Yahudi. Tuhan Yesus orang Yahudi, perempuan orang Samaria, dan sudah lama mereka tidak cerita bergaul, bahu injak di tanah isu itu. Tapi Yesus ini ambil kesempatan, dia singgah dari mana ke mana. Ya, dia singgah di Samaria, dan mungkin Yesus dari gara-gara apa? Tapi ada maksud Tuhan. Dia singgah. Dan laki-laki jaga perempuan, dan perempuan pas jam dia datang di sumur itu, dan dia di situ. Haleluya. Kau bikin apa? Kau datang untuk apa di sini jam begini? Tuhan Yesus jaga di jam itu. Jadi Yesus tahu bahwa tidak ada komunikasi antara Samaria dan Yahudi, tapi kasih Kristus menembus perbedaan etnis. Yesus mengumumkan 2 suku sama tapi karena beda, karena Samaria kawin campur, jadi tidak mau gabung dengan orang Yahudi. Amin. Jadi Yesus yang bergaul dengan perempuan yang berbeda etnis ini, padahal mereka juga satu rumpun. Ia tumbuh dalam budaya yang ditolak. Jadi salah satu luka hati perempuan adalah ditolak secara budaya. Bapak Ibu, ada yang tidak hargai Bapak Ibu dari sukumu? Ada? Arab tidak ada di Papua, kok dari suku ini suku itu. Biasa ada nggak tidak? Pasti itu, ada. Kalau itu terus-terus itu luka hati itu. Luka hati secara etnis dan budaya. Ada nggak tidak diskriminasi? Ini yang ada di tanah Papua ini. Tidak beda dengan perempuan Samaria. Luka hati yang kedua apa sumbernya? Orang Yahudi itu tidak biasa. Apa? Perempuan Yahudi itu nomor 2. Laki-laki itu pandai perempuan itu nomor 2.
Itu soal ketidaksetaraan gender. Itu orang Jawa itu kental. Mereka itu perempuan itu nomor 2. Begitu. Sebagai perempuan dia dianggap rendah dan tidak layak berdiskusi di depan. Banyak kalau perempuan Yahudi itu apalagi tidak ada anak, sudah dicerita tidak ada anak, seperti siapa? Anak Kapelina yang berdoa terus nangis-nangis itu minta anak, karena harga diri perempuan itu rendah, bahwa tidak ada anak lagi, diolok, dihina. Ibu, ada yang dihina karena tidak ada anak, ada kan? Ada. Luar biasa pertanyaan dari ibu. Orang Papua itu kalau tidak ada anak mau ceraikan juga ada. Kalau semua perempuan cari lagi tambah. Banyak sakit hati hanya karena tidak ada anak. Dihina, diolok, ya. Begitu. Jadi zaman itu orang Yahudi khusus perempuan itu nomor 2. Di Papua sini perempuan nomor 1 kan nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 kan 2. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Atau tidak? Pasti. Di dalam gereja perempuan melayani tidak? Siapa yang batasi? Perempuan nomor 1, nomor 2. 1 kalau di gereja. Berarti itu kepada keluarga. Haleluya. Tetap diduakan. Di nomor 2 kan. Tapi laki-laki dan perempuan itu segambar. Padahal sama saja. Ya kan? Kita semua rumah Allah segambar. Sama. Tapi posisi dalam rumah siapa kepala? Laki-laki. Suami. Istri Pembantu. nomor 2. Bapak Jack bilang Ya, istri pembantu. tidak ada nomor-nomor di situ. Iya, bantu suami itu. Tidak ada nomor 1. Ada ayat, Pak, suami nomor 1, istri nomor 2. Ada ayat? Tidak ada, hanya posisi kepala dan penolong. Penolong, pembantu. Ya, haleluya. Dazat. Bapak Jack bilang pembantu nih ya. Ya, penolong. Tidak ada nomor di situ. Amin, Mama. Tuhan berkati Mama. Itu fungsi, bukan nomor 2. Fungsi itu penolong, peranan. Penolong, Jadi betul, harus bukan terjemahkan pembantu. baik kalau khotbah. Amin. Tidak ada nomor-nomornya, tapi fungsinya saja. Berarti kami lebih kuat. Pas. Nah begitu jadi kita Itu yang atur. luar biasa. Kalau begitu umpamanya istri bupati, dia yang kepala keluarga, tidak dong, pulang ke rumah siapkan makan minum untuk suami. Kalau tidak dia melanggar. Amin. Dalam mengatur peranan dalam keluarga. Jadi waktu itu Yesus bilang, dia cerita-cerita dan perempuan nomor 2 itu. Orang lain lihat tuh marah. Yesus menembus perbedaan sosial, ekonomi, politik keseluruhan. Angkat derajat wanita. Karena dia berani cerita dengan perempuan yang nomor 2 itu. Amin. Yesus angkat derajat perempuan. Karena sama-sama gambar Allah. Ciptaan Tuhan, rumah Tuhan. Sama-sama bisa bekerja sesuai panggilan dan talenta. Yang ketiga masalah apa? Luka pribadi. Baca ayat 18. Ayat 18, silakan. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, Ya. dan saya sekarang padamu, bukanlah suamiku. Sumber luka hati masalah pribadi. Kawin cerai berapa kali? 5. Yang ada sekarang ini belum nikah, kawin mungkin. Apa perbedaan kawin dan nikah? Kawin terus saya belum nikah. Nah, kumpul kebo, tapi belum nikah.
Yang ada pada kamu sekarang ini hanya bawa-bawa, belum sah. Jadi Yesus menyentuh pada pokok persoalan perempuan karena dia dianggap perempuan pelacur. Tidak ada ibu-ibu yang begitu di sini. Amin. Pasangan ada? Tidak ada? Ya, tepuk tangan ibu-ibu. Tidak ada. Haleluya. Jangan ganti pasangan terus. Dia sakit dalam itu karena masalah pribadi. Di balik perilakunya ada hati yang hancur yang harus dipulihkan. 3 sumber masalah itu besar itu. Dari 3 ini ibu-ibu ada yang kena atau tidak? Dari 3 masalah tadi. Itu kasusnya perempuan Samaria. Kalau perempuan Papua Kristen hari ini ada atau tidak? Beda lah. Pasti beda. Setelah kita melihat sumber penyakit perempuan Samaria, maka langkah kedua adalah Yesus menembus luka, membalut, memerdekakan, memulihkan, memperbaiki luka dan perbedaan. Yesus tidak menghindar atau menghakimi perempuan itu, tidak. Amin. Yesus tidak olok dia, hina dia, buang dia. Tidak lewat saja begitu di sumur, buang muka, tapi dia bilang, kau sini, kau datang di sini apa? Timba air. Kalau begitu kau timba kasih saya minum muka. Pendekatan hamba Tuhan. Mendekati, mari aku minum sedikit. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa. Mendekati orang yang punya masalah, ditolak oleh masyarakat, perempuan pelacur tidak betul. Yesus dengan penuh kasih dekati dia dan pendekatannya. Kau kasih minum juga. Yesus alat peraga air minum. Untuk memberitahukan tentang hidup kekal melalui air biasa. Kau kasih minum itu saudara. Amin. Ini sedang membangun pendekatan, menghilangkan perbedaan gender, perbedaan etnis, perbedaan dan luka batin. Tuhan sedang masuk untuk perbaiki dia dengan pendekatan air minum air biasa. Karena dia mau kasih hidup yang kekal. Kalau perempuan ini saya telah kenal kau, saya kasih kau minum kan? Ya kasih sudah. Yesus tidak tersinggung dan marah. Tetap mendekati karena dia mau perbaiki hidupnya perempuan ini yang parah. Sakit hati, bengkok hati, dia semua kasih lurus dia. Ya tetap dia mendekati. Kasih minum sudah, ya. Tapi ingat, ya saya juga ada air minum yang kau minum, kau tidak akan haus. Kau mau atau tidak? Nah, ada begitu Pak. Kalau begitu kasih sudah. Supaya tiba-tiba saya malu lagi siang-siang datang tiba. Kasih kebiasa di rumah saja. Supaya cukup di rumah harus minum air minum supaya saya tidak haus. Oke. Tapi kalau mendapat itu boleh. Tapi langkah yang berikutnya apa terakhir di situ? Pemulihan dulu baru bisa. Diobati dulu penyakitnya baru bisa. Setelah berjumpa dengan Yesus, perempuan itu dia mulai senang bahwa Tuhan. Kelihatannya orang ini lain ini, ya. Dia tahu saya punya masalah. Saya perempuan begini, dia bicara. Dia bukan manusia biasa. Dia pikir sendiri. Dia Tuhan kah? Saya tahu masalah saya, jadi kalau begitu apa yang terjadi? Dia ikuti apa yang disampaikan. Yesus itu bicara ada 2 hal di tempat itu. Berikan hidup kekal, tapi yang kedua kan orang-orang Samaria kan menyembah di gunung mana? Gerizim ya. Jadi salah alamat. Dari Yesus bilang apa? Ada 2 hal yang Yesus pesan. Hasil jumpa dengan Yesus 2 hal. Diberikan hidup yang kekal setelah perbaiki hidupnya. Lalu dia kata, kalau kamu menyembah bukan di
gunung ini di Yerusalem kata di mana-mana. Tapi kalau kamu mengenal kebenaran, memiliki hidup yang kekal, dan cara menyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Dua hal penting yang disebutkan dalam percakapan ini. Orang yang memiliki hidup yang kekal, dia tahu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan tidak dibatasi oleh tempat. Makanya orang yang dipenuhi oleh roh, hidupnya dipimpin oleh roh. Dan Roh Kudus bilang, berdoa sudah, cepat tobat sudah, pergi nyanyi sudah, pergi melayani sudah, bersaksi sudah. Nanti Roh Kudus digerakkan dalam diri kita, dan hidup ini jadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau dipulihkan hatinya. Tapi kalau hati masih luka dan bengkak, mau doa pun, mau tidur juga tidak enak, bolak-balik, apalagi mau baca firman. Penyembahan jadi penyembahan yang semu, tidak memuliakan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Yesus dan memiliki hidup yang kekal dan Yesus dalam hati, penyembahan itu dia otomatis tidak perlu diatur segalanya. Kalau di gereja hari Minggu kita ada liturgi, tapi tidak apa-apa, itu secara kebersamaan. Tapi ibadah itu setiap hari tidak perlu ada liturgi yang diatur, tapi selalu ibadah. Amin. Puji ibadah, roh dan kebenaran, dan orangnya hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Selalu ada puji-pujian yang keluar dari hati. Amin. Kalau sudah ada puji-pujian, hati yang lupa dibersihkan, dipulihkan, maka dalam hati itu menjadi sumber air kehidupan. Ayat 13. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, setiap orang yang minum dari air ini akan haus lagi, tapi orang yang minum dari air yang kuberikan kepada tidak akan pernah haus lagi, melainkan air yang kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus memancar sampai kepada hidupnya. Haleluya. Mata air itu, Amen. mata air yang dipancarkan dari hati kita kalau Roh Kudus penuhi. Tapi kalau ada bengkak hati, iri hati, tidak suka orang lain yang luka hati tetap luka dan hati tidak bisa menjadi sumber air kehidupan yang kita hadirkan dan orang lain jadi berkah. Amin. Setelah perempuan ini dipulihkan, hatinya bersih, maka Yesus berikan tugas amanat untuk memberitakan Injil. Amin. Bersaksi. Ibu-ibu mau bersaksi? Bersihkan dirimu cepat. Papua ini ibu-ibu. Amin. Untuk bersihkan mulai dari rumah. Bersihkan hati suamimu, anak-anakmu, keluargamu, gereja. Bersihkan diri, dipulihkan kalau jumpa dengan Yesus di sini hari ini. Haleluya. Menerima air hidup, dipenuhi roh dan puji menyembah dalam roh dan kebenaran. Salam Allah penuhi dalam hati pikiranmu, maka engkau menjadi pelayan Tuhan yang dipakai membawa salam dalam rumah tangga. Amin. Kalau selama ini kurang senyum, pulang langsung cium suami dan senyum. Haleluya. Terus Glory, that's it. biasa cium suami istri tidak? Biasa. Suami istri berdoa tidak sebelum makan. Makan apa saja? That's it. Atau hantam-hantam saja. Tidak mengucap syukur. Orang Haleluya. yang dipenuhi oleh Roh Kudus semangat dalam melakukan apa saja. Anak-anak, suami, istri, anak diberkati. Tidak ada pertikaian, tidak ada pemberontakan, tidak ada perbedaan gender, tidak ada perbedaan suku bangsa, tidak ada perbedaan ini itu segala macam. Amin. Roh Kudus akan menolong ibu-ibu semua. That's it. Ibu-ibu menjadi pembawa damai mulai dari rumah. Amin. Tidak boleh bertengkar dengan suami dan anak-anak. Tidak boleh bertengkar dengan tetangga. Ibu-ibu, halo. Amin. Dibanding bapak ibu-ibu itu 1000 kata, bapak baru 1-2 kata. Sedikit ke dapur ngomong keluar. Haleluya. Di kamar keluar. Di kamar tamu biar hamba Tuhan juga sama. Banyak bicara. Amin. Kalau itu memberkati salam tidak apa-apa. Haleluya. Kalau ngomel, marah terus, ibu-ibu lebih banyak marah daripada bapak-bapak. Tahu nggak? Bapak-bapak lebih banyak diam, tapi belum tentu dia terima. That's it. Bersihkan hatimu dari semuanya, tertibkan hidup, mengatur diri dan keluarga dengan baik. Merdeka di dalam Kristus.
Kristus dan Tuhan sendiri menembus perbedaan hati pikiran dan memisahkan. Firman itu berantar mata dua kasih pisah antara sumsum, tulang, pikiran, jiwa, dan itu pekerjaan roh. Kalau dia kasih pisah dan dia perbaiki, maka itu kembali sepakat untuk memuliakan dia. Belajar dari perempuan Samaria diubahkan oleh Tuhan. Sesudah itu mungkin tidak tahu waktu itu Yesus kasih nikah kan tidak yang benar-benar. Ada ayat kan tidak? Tidak ada, selanjutnya jadi penginjil selesai. Tidak ada nikah-nikah lagi. Dia tidak mau tobat di situ, di para ini dia tobat. Baru pergi jadi penginjil. Haleluya. Siap. Jangan dulu terputar-putar dalam dosa. Pergi jadi penginjil. Amin. Saya melamatkan Samaria, kota Nabire, Papua Tengah sampai ke ujung dunia. Haleluya. Ibu-ibu menjadi ibu. That's yang membawa dobrangan baru, terobosan baru, memberitakan Injil kerajaan. Yesus berkata kepada, pergilah, panggil suami dan bertobat. Sesudah itu pergi beritakan Injil. Haleluya. Sehingga Samaria bagi Tuhan, Nabire bagi Tuhan, Cendra bagi Tuhan, Papua bagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah panjang. Kita kepala kita berdoa. Bapak Jack mengucap syukur. Pak Pendeta. Mari Bapak depan sini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah dan tidak akan membiarkan perbuatan tangannya, termasuk semua kami anak-anak ketebusan-Mu, anak-anak kekasih-Mu. Pada pagi yang indah ini luar biasa, tanggal 7 Agustus tahun 2025. Di sini di Jemaat Sejahtera ada banyak ibu-ibu dan bapak. Semua kami sudah merendahkan diri dan sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus yang dahsyat. Air yang dari surga, dari takhta Allah Bapa sudah mengalir lewat firman Tuhan yang dahsyat. Biarlah oleh Roh Kudus firman Tuhan menjangkau kami, firman Tuhan
langsung oleh kuasa-Mu. Biarlah darah Yesus pun membanjiri di sini, menyucikan membersihkan kami semua. Biarlah Roh Kudus memenuhi tempat ini. Hari ini luar biasa, gereja-gereja Papua Tengah sudah mengadakan seminar yang dahsyat ini. Luka batin, terjadi kemerdekaan dan kebebasan, sehingga pemulihan secara luar biasa, secara sempurna terjadi. Pemulihan tubuh, jiwa dan roh, sehingga Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan Papua Tengah penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati panitia kecil yang Tuhan adakan untuk adakan acara seminar ini. Hamba lepaskan semua hamba-hamba Tuhan yang diutus dari negeri yang jauh datang kembali, memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka boleh menyalurkan untuk setiap perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan luar biasa di tanah Papua, bahkan setiap laki-laki yang hadir boleh memperoleh, haleluya, perawatan dari Tuhan, perawatan dari Tuhan, obat dari Tuhan, penyegaran dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, sehingga pulih secara total terjadi karena surga sudah bergerak, Roh Kudus bekerja. Terima kasih pada pagi hari ini, hamba-Mu sudah menyalurkan berkat buat semua kami sudah dengar, dan oleh Roh Kudus tanamkan firman Tuhan dalam setiap roh hati kami. Firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan terus memakai hamba kekasih-Mu, Bapak yang Naipa, sebagai alat-Mu dalam tangan Tuhan untuk Papua Tengah, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Lewat firman Tuhan semua kami diobati, dikerjakan oleh Roh Kudus. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja sudah berdoa mengucap syukur, menyambut firman Tuhan yang luar biasa dasar pada pagi hari ini yang datang kepada kami. Haleluya, sama-sama berkata Amin. sekali lagi, sama-sama berkata Amin. beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Salam, kita kembalikan kepada Yesus. Maritim altar. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk hamba Tuhan, dan kita juga tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, luar biasa. Ya, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Perempuan Samaria itu setelah dia bertobat, dia bersaksi. Amen. Dengan demikian kita sudah dengar firman. Ya, saya mau bilang begini, PPKI butuh dana untuk mau pergi bersaksi, harus ya paling tidak ojek itu kita bayar. Amin. Dengan demikian kita akan memberi persembahan syukur kita untuk